Definisi dari rekayasa ulang proses bisnis adalah proses berpikir kembali atau rethinking dan proses perancangan kembali secara fundamental untuk memperoleh perbaikan yang memuaskan atas performasi perusahaan yang mencakup cost, quality, delivery, service, and speed dengan pengukuran yang teliti atau kontemporer. Menurut Michael Hammer dan James Campy, rekayasa ulang proses bisnis atau Business Process Reengineering yang disingkat dengan BPR adalah Business Process Reengineering is the fundamental rethinking and radical redesign of business system to achieve dramatic improvement in critical contemporary measures of performance such as cost, quality, service, and speed. Atau dapat diartikan reengineering proses bisnis adalah mendesain ulang pemikiran ulang fundamental dan radikal dari sistem bisnis untuk achieve perbaikan dramatis dalam kritis, pengukuran kinerja kontemporer seperti biaya, kualitas pelayanan, dan kecepatan. Berikutnya, menurut Robert Jensen dalam Institute of Industrial Engineers tahun 1993, mendefinisikan reengineering sebagai pembaharuan proses dalam organisasi secara radikal yang banyak digunakan perusahaan untuk memperbarui komitmen mereka terhadap pelayanan kepada pelanggannya. Fokus utamanya adalah membuat perbaikan di segala bidang dalam pelayanan organisasi, contohnya sumber daya manusia, proses kerja, dan teknologi. Reengineering menolong perusahaan melewati rintangan sistem kerja yang tidak mendukung pencapaian tingkat kepuasan pelanggan. Menurut Nasution tahun 2010, transformasi meliputi 4R, yaitu 1. Reforming atau pembingkaian kembali, 2. Restructuring atau restrukturisasi, 3. Revitalizing atau revitalisasi, dan 4. Renewing atau pembaharuan kembali. Tujuan dari rekayasa ulang proses bisnis adalah perbaikan proses untuk meningkatkan kepuasan total, baik bagi pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Adapun tujuan dari rekayasa ulang proses bisnis menurut Andrew dan Stark adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa yang khusus serta mempertahankan produksi massal. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan atas barang atau jasa sehingga pelanggan akan memilih barang atau jasa perusahaan daripada perusahaan pesaing. 3. Membuat lebih mudah dan menyenangkan bagi pelanggan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. 4. Memutuskan batasan organisasial, membawa pelanggan kepada saluran informasi melalui komunikasi jaringan dan teknologi komputer. 5. Mempercepat waktu respon kepada pelanggan, mengeliminasi kesalahan dan ketidakpuasan serta mengurangi pengembangan barang yang dalam waktu siklus pabrik. 6. Memperbaiki kualitas kerja dan kemampuan individu dalam memberikan kontribusi pada perusahaan. Karakteristik rekayasa ulang proses bisnis. 1. Rekayasa ulang harus dilakukan secara cepat. 2. Rekayasa ulang merupakan perubahan yang radikal terhadap proses bisnis. 3. Rekayasa ulang merencanakan ulang proses dengan fokus pada identifikasi dan perbaikan aktivitas yang memberikan nilai tambah serta mencoba menghilangkan semua aktivitas lainnya. Menurut Hammer dan Campy, pada suatu proses bisnis yang telah direkayasa ulang akan mungkin memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, beberapa pekerjaan digabung menjadi satu atau several jobs are combined to one. Beberapa proses pada proses bisnis yang lama setelah dilakukan rekayasa ulang hanya akan menjadi sebuah proses yang telah mencakup ke semua fungsi dari beberapa proses yang terdapat pada proses bisnis yang sama. Kemudian yang kedua, para pekerja membuat keputusan atau worker make decision. Ada kalanya proses bisnis yang telah mengalami rekayasa ulang bukan pimpinan lagi atau pihak manajemen
yang melakukan pengambilan keputusan, melainkan pekerja yang melaksanakan proses bisnis tersebut yang langsung dapat melakukan pengambilan keputusan. Berikutnya yang ketiga, tahap dalam proses melakukan menurut kebiasaan atau the step in the process are performed in natural order, yaitu tahap pengerjaan pada suatu proses bisnis benar-benar dikerjakan sesuai dengan urutannya, tanpa harus menunggu proses lain yang seharusnya tidak perlu ditunggu. Kemudian yang keempat, proses memiliki banyak variasi atau proses have multiple version, yaitu suatu proses bisnis bisa mempunyai beberapa versi. Artinya proses bisnis yang bisa dijalankan adalah proses bisnis untuk menangani kejadian-kejadian umum, tetapi apabila ada sesuatu kejadian khusus, maka ada proses bisnis yang lainnya mempunyai tujuan yang sama, tetapi lebih spesifik tahap pengerjaan untuk penanggulangan kejadian khusus ini. Prinsip yang pertama, mengorganisasikan hasil dari seluruh langkah dalam proses, bukan satu langkah saja. Yang kedua, orang yang mengusulkan desain proses baru tersebut harus bisa melakukannya dengan tepat. Yang ketiga, pekerjaan dalam memproses informasi diusahakan menjadi kerja nyata yang menghasilkan informasi yang akurat yang dibutuhkan. Keempat, sumber-sumber produksi yang letaknya menyebar harus dibuat agar seolah-olah didesentralisasikan. Yang kelima, lebih menghubungkan aktivitas paralel daripada mengintegrasikan hasilnya. Yang keenam, meletakkan titik keputusan di mana pekerjaan tersebut dilakukan dan menentukan kontrol atas proses tersebut. Dan yang ketujuh, menerima informasi satu kali saja daripada menerima informasi berulang kali. Tahapan dasar dalam rekayasa ulang proses bisnis terdiri dari 3R. Yang pertama, rating. Memikirkan kembali tujuan yang akan dicapai saat sekarang dengan asumsi yang diperlukan untuk menentukan apakah tujuan tersebut masih bisa digunakan pada komitmen yang baru untuk memenuhi kepuasan pelanggan di waktu yang akan datang. Yang kedua, red scene. Mencakup analisis tentang cara organisasi dalam memproduksi barang atau jasa. Bagaimana struktur kerjanya, siapa yang menyelesaikan suatu tugas tertentu dan apa hasil yang dicapai dari masing-masing prosedur tersebut. Yang ketiga, retool. Mencakup evaluasi tentang keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari teknologi mutakhir yang digunakan khususnya pada elektronik, Word, dan data processing system untuk menentukan kemungkinan merubah teknologi tersebut agar kualitas meningkat. Apabila perusahaan telah menentukan bahwa suatu proses tidak efektif dan efisien, maka perusahaan harus merancang kembali proses baru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan bisnis dan proses. Kedua, menentukan proses mana yang akan diubah atau diperbaiki. Yang ketiga, memahami dan mengukur proses yang lama tersebut. Yang keempat, menentukan tingkat informasi teknologi yang dibutuhkan. Yang kelima, memacang dan membuat suatu model mengenai proses yang baru.